selamat sore. Saya Aga. Di sini saya mewakili sebagai host MCP Entertainment. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Cinedos. Itu kayak sebuah media untuk tempat nge-review film gitu ya. Jadi sini kita langsung aja sama orangnya tanya nih. Boleh perkenalan dulu? Boleh. Jadi gua Handi, gua dari Cinedos. Jadi sebenarnya kita berdua sesepuh lah, pendiri dari Cinedos sebenarnya. Jadi apa sih Cinedos? Sebenarnya Cinedos tuh sebuah media platform di mana kita ngebahas review film yang nggak dalam-dalam banget sih. Cuma kita berusaha membahas film ini dari perspektif yang berbeda aja gitu. Tapi kalau kalian mau tahu sebenarnya awal tujuan kita bikin Cinedos ini bukan buat media sebenarnya. Awalnya kita tuh pengen bikin tempat screening kan ya. Cuma sayangnya kita terhambat sama virus corona. Ya kalian tahu sendiri tempat screening kayak gimana kan. Screening tuh kalian nonton film bareng-bareng kayak di space kayak gimana. Duduknya dempet-dempetan juga. Habis selesai kalian nonton film itu, kalian bahas film itu. Nah itu rencananya kita mau buat kayak gitu. Siap-siap aja ya. Tapi sesudah corona lah. Semoga. Oke, terus hari ini kita mau bahas film apa nih? When They See Us ya, kalau nggak salah. Oke, jadi mulai dari garis besarnya dulu kali ya. When They See Us tuh film apa menurut lo? Secara garis besar sebenarnya dibilang film coming of age juga bukan coming of age, tapi rata-rata itu pemainnya tuh emang anak muda semua. Tapi sebenarnya intisari kesimpulan film ini tuh sebenarnya semi dokumenter ya, yang ngebahas tentang kejahatan terhadap kulit hitam di Amerika Serikat, khususnya anak-anak. Jadi ini spoiler alert ya. Jadi simpelnya When They See Us itu tentang beberapa anak muda di Amerika Serikat yang lagi jalan-jalan, mereka kayak membuat kegaduhan atau riot gitu, habis itu dilihat sama polisi, padahal sebenarnya kegaduhan ini cuma kegaduhan kecil gitu, cuma dipermasalahin sama polisi. Dan pada saat mereka membuat kegaduhan ini, ada beberapa korban yang sampai diperkosa dan segala macam, tapi itu di tempat berbeda dari mereka ngelakuin kegaduhan itu. Jadi gara-gara polisi nggak nemuin siapa yang melakukan pelaku pemerkosa ini, akhirnya si pembuat kegaduhan beberapa anak inilah yang dituduh untuk melakukan kesalahan ini. Sebenarnya ceritanya nggak sesimpel itu aja. Inti ceritanya adalah ketika anak-anak ini itu kena tuduhan yang berat banget, dan sebenarnya itu tuh bukan salah mereka semua sebenarnya. Nah, dan mereka itu di penjara ya, bayangin aja anak umur 14, 13, 15 tahun, dan mereka mayoritas kulit hitam, dan pada saat itu oknum atau aparat-aparat di Amerika Serikat itu ya kulit putih ya, bisa dibilang kulit putih, dan mereka benar-benar ditindas lah. Mereka nggak salah, mereka dihukumnya lama, dan itu semua tuh paksaan gitu. Itu kalau nggak salah kan itu juga true story. Tahun berapa ya? Sekitar tahun berapa ya? Tahun 80-an kurang namanya lebih. The Central Park 5. Central Park 5. Itu kasusnya ya. terkenal di Instagram, di Instagram kan. di internet banyak, di internet Google banyak. Kalian coba lihat aja ada di The Central Park 5, coba cari nih. Terus gue pengen tahu nih background karakternya dari The Central Park 5. Oke. Siapa aja? Jadi intinya itu ada 5 orang nih. Ada 5 orang ini, dan kenapa gue bisa suka banget sama film ini? Setelah gue nonton film ini, gue tuh nonton kenapa mereka anak-anak kecil ini bisa mendalami karakter si orang asli ini. Sih, Pak. Iya sih. Mereka tuh bisa ngedalamin banget gitu loh, kayak nangisnya tuh bener-bener gue ngerasa. Tapi pas di pengadilan tuh. Nah, gue bener-bener sedihnya bener-bener ngikut sama mereka, dan ternyata gue lihat after show-nya mereka itu diundang sama Oprah buat datang ke acaranya Oprah gitu. Si pelaku aslinya sama aktor di film-filmnya juga itu diundang sama Oprah, dan gue diceritain sama mereka dong. Dan mereka cerita ke ya di acara itu di mereka acara cerita itu. Bahwa sebenarnya mereka itu bergaul sama, anggapannya gue aktor, ini pemain asli misalnya nih, gue bergaul sama dia tuh 2 bulan tiap hari. Dia cerita ke gue gimana waktu dia tahun 80-an itu gimana rasanya jadi gimana, sampai gitu ya? Sampai kayak gitu, sampai tiap hari itu makan bareng, sampai tiap hari itu datang ke lokasi tempat mereka dihukum lah, lokasi tempat mereka ngelakuin riot itu, lokasi pengadilannya di mana kayak gitu. Dan sampai si aktor aslinya ini benar-benar dapat
oh si dia ini orangnya kayak gimana sih, bener-bener ngomongnya gagap, atau misalnya orangnya tuh keras, atau orangnya tuh suka bercanda, suka ngejokes kayak gitu-gitu, mereka dapat gitu. Tapi sebenarnya karakter building ini nggak cuma di film Wendesia saja kok. Sebenarnya karakter building ini terbangun di beberapa macam film, sebenarnya di semuanya. Sebelum mereka main film ini, si director tuh harus ngasih skrip dulu kan ke aktor-aktornya, dan mereka harus bisa tahu kayak bener-bener lah, misalnya aktor ini main film tentang dia jadi petani, misalnya jadi petani, dia tuh dikasih latar belakang si petani itu gimana, dari kecil itu dia orangnya gimana supaya dia bisa ngilhamin gimana si aktornya ini main sebenarnya kayak gitu. Mungkin gue mau tanya, kalau menurut pandangan lo, kalau di WNDCS nih karakter building yang dilakuin effortnya lebih nggak dari film-film setara gitu? Jujur menurut gue lebih. Kalau kalian tahu ceritanya si siapa Joker, Si Heath Ledger. Heath Kalau Ledger. kalian tahu ceritanya Heath Ledger itu dia 2 minggu kan 2 minggu di apartemen. menguruk diri di apartemen. Kalau WNDCS ini seingat gue 2 bulan sih, cuma case itu bisa lebih sih, soalnya plus syuting plus apa, soalnya dia di guide juga kan sama si orang pemeran aslinya. Jadi menurut gua jauh lebih besar kemana-mana sih daripada film-film pada umumnya, karena pada umumnya film-film tuh mereka mengilhami karakter mereka mempelajari karakter itu nggak sampai sebulan, nggak sampai, maksudnya itu mereka pure cuma ingin tahu karakter ini kayak gimana. Menurut gua itu waktu yang cukup lama sih, itu 2 cuma bulan. pure bener-bener mau tahu karakternya, bener. belum. Mereka pun nggak tahu filmnya ini kayak gimana. Jadi mereka tuh tahu filmnya by the time diceritain ini kasusnya kayak gimana, gue di penjara kayak gimana, gue dihukum kayak gimana. Jadi kayak gitu. Effortnya menurut gue jauh lebih besar daripada film pada umumnya. FYI juga, WNDCS ini, kasus Central Park 5 ini merupakan kasus kesalahan terbesar pengadilan Amerika Serikat. Oh iya. Sampai sekarang tuh pokoknya kasus kesalahan terbesar pengadilan federal Amerika Serikat itu ya kasus Central Park 5 ini. Gitu. Oke, lanjut ke kita pembahasan berikutnya. Kita lebih intim nih sama filmnya ya. Ada tokoh-tokoh yang lu suka, karakter yang paling kayak figur gitu dari film ini gitu, yang lu paling demen. Figur dan karakter. Entah itu dari mungkin behind the scene-nya dia kerja keras itu, belajar actingnya atau apa, dari luar layar boleh, dari dalam layar boleh gitu. Kalau menurut gua Corey Wise sih, ada Corey Wise. Kalau misalnya kalian udah nonton, Corey Wise ini dia merupakan salah satu orang yang kena hukuman lah anggapannya. Dia tuh paling tua di sini, jadi dia kena hukuman paling lama gitu di penjara ini. Dia penjara beda gitu kayak maksudnya. Iya, dia penjara beda, dia nggak kena penjara anak-anak, dia nggak kena penjara remaja, dia kena penjara orang dewasa. Dan dia yang dihukum paling lama. Padahal kalau kalian udah nonton filmnya nih, sakit hati banget sih. Sebenarnya dia bukan salah satu dari 5 anak itu gitu loh, yang bareng-bareng ke pengadilan. Dia cuma iseng nemenin temennya doang ke pengadilan, tapi malah dia jadi korban yang paling lama di ini karena usianya paling tua. Mungkin keluarganya juga untuk mengcover masalah hukumnya dia juga kurang kuat. Tapi gitu, setahu gue kalau nggak salah dia sempet mau dibebasin bersyarat tuh sih, tapi kayak dia nggak mau gitu, nggak mau ngaku kesalahannya gitu itu kan yang paling ikonik kan. Kenapa gue suka sama Corey Wise ini, karena dia punya sifat apa ya, dia punya idealis dia sendiri gitu loh. Terus sebelum lu nonton film ini ada nggak yang bikin lu tertarik untuk nonton? Kan maksud gue tuh kayak kalau gue sendiri ya, gue nonton Netflix nih, gue nyari terus udah ketemu nih kayak film bagus nih, tapi udah nanti ya kayak ragu-ragu terus gitu, tahu sih. Nah, lu pengen nonton WNDCS ini kenapa gitu? Kayak bisa tertarik gitu. Pertamanya tuh gue tertarik gara-gara sebenarnya direkomendasiin temen gue sih. Cuma ya sejauh kita direkomendasiin sama temen, seberapa jauh sih kita pengen nonton gitu. Meskipun lu lihat rating atau kayak gimana, kayak ya kalau bukan gue ya nggak gue tonton gitu. Awalnya gue nggak tertarik nonton, lihat cover aja menurut gue kayak kurang catchy aja menurut gue. Tapi ternyata ini film bukannya gue bilang underrated ya, kurang terkenal aja sih menurut gue di Indonesia. Padahal isu yang dibahas nih menarik banget. Gue nonton itu sebenarnya dibantu sama algoritmanya Netflix sebenarnya. Secara nggak sengaja tiba-tiba dia pop up di home screen Netflix gue. Ada WNDCS kayak gue juga bingung mau nonton apa kan, dan gue percaya banget sama algoritma semuanya deh, mau Netflix, YouTube apa pasti bagus lah menurut gue.
Ya dia udah ngerekomenin gua ini si Netflix itu, oh ya udahlah, gua gas aja gua tonton episode 1 gua nonton, baru kayak 30 menit gua nonton, gua udah kecantol sama nih film. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Tapi gua lihat ratingnya di IMDb juga tinggi banget sih. Ratingnya 8 plus kok. 8 plus. Nggak tahu sih tapi 8 berapa, tapi 8 plus rating. Oh iya iya, kejadian paling ikonik menurut lu. Nah, kayak apa ada sistem politik yang true story yang lu ngeh di dunia nyata orangnya bener-bener lu tahu gitu, tau gak sih maksud gue? Ya kejadian ikonik kayak gitu maksudnya. Kan itu true story kan? Mungkin gua ngebahas bukan kayak langsung contoh konkretnya ya. Gua ngebahas kayak dari film ini ada aftermath-nya gitu. Kayak salah satu dari pemain film ini dia tuh sadar bahwa di seluruh dunia itu banyak banget kejadian salah tangkap atau salah ngadilin orang, salah menghukum mati orang atau apa, dia tuh sadar akan hal itu dan gara-gara dia masuk penjara selama ini. Setelah dia keluar dari penjara itu, si orang ini dia jadi aktivis ke orang-orang yang ngelindungin orang-orang korban-korban yang salah tangkap kayak gitu-gitu. Siapa ya namanya? Pokoknya yang orang muslim satu pokoknya dari 5 ini, dia orang muslim sendiri pokoknya. Gue lupa siapa nama orangnya. Yang paling kecil nggak sih kalau nggak salah? Bukan. Ya, iya yang paling kecil. Yang tinggi. Enggak, yang paling kecil. Ya udahlah. Ya, itulah pokoknya yang aja nanti muslim lu ya, pada iya. cari tahu. Menurut lu paling antagonis berarti di sini bagian polisinya gitu. Polisi jelas. politik. Dan polisi yang menurut gue yang paling antagonis tuh polisi yang cewek. Polisi yang cewek. Bukan polisi, bukan sih dia. Dia apa Kayak ya? Penyidik atau siapa? Apa Kayak gitu? kayak apa ya? Pengacara. Bukan ya? Enggak tahu Ya dah, itulah, itulah. gue kurang tahu pemerintahan yang jelas ada cewek itu lu cari Oh, tahu dia sendiri itu. kalau lu nonton. Yang cewek pokoknya dia gimana ya? Pemeran dari make up gimana ya? Dari bentukan orangnya aja jadi stylenya dia sama sutradaranya tuh udah parah sih, sumpah. Kayak rambutnya dibuat pendek, keriting. Habis itu ngomongnya tuh nggak ngenakin deh Sinis pokoknya. ya, sinis. Iya, lu nonton pokoknya lu pasti kesel deh sama tuh orang. Ya gua sih kesel sama tuh orang. Ya, terus Itu ada iklan gitu besar dan Donald Trump tuh bilang gitu dia bakal ngasih media $85.000 itu tahun 1989 ya. Perlu dicatat juga tahun 1989 Donald Trump ngomong kalau $85.000 ini bakal dia gunain buat kampanye buat si anak kecil ini 55-nya agar dihukum mati. Dan gue bingung sih jujur, kayak ini kasus besar gitu dulu di Amerika tahun 89. Masa nggak ke brought up sampai Donald Trump jadi presiden sih gitu. Bukannya gue politik atau gimana ya, cuma saat pemilunya Donald Trump tuh isu ini tuh nggak pernah gue denger gitu. Cuma by the time film ini keluar kayak, wah tahun 89 dia jadi aktivis aja kok rasisnya kuat gitu. Gue ngeliat kayak gitu. Cuma ya gue nggak tahu berdasarkan aktualnya film gimana. ya ini. Itu berdasarkan film sih. Walaupun filmnya dikemas dengan label true story ya. Iya, Who who knows knows ya. gitu. Halus banget. Terus kalau bahas tentang market film kan, kalau menurut gua film tuh ada marketnya sendiri-sendiri itu. Ada yang suka indie, ada yang suka wah blockbuster yang misal bisa dibilang klise gitu ya. Cuman ya kalau gua pribadi suka film-film yang light gitu. Nah, kalau When They See Us ini menurut lu masuk ke market yang mana gitu? Dan itu merupakan film indie atau blockbuster atau apa? Kalau dilihat dari teknis filmnya, habis itu platform penayangan filmnya juga ada di Netflix juga kan. Menurut gua masuk kategorinya bukan film yang underground, yang indie gitu sih. Budgetnya film indie kan film independen ya. Yang budgetnya ya bisa di bawah sekian juta dolar lah, budget kecil gitu, maksudnya studio nggak make. Ya mungkin nggak pakai production house juga, production house indie juga kali ya. Cuma ini si When They See Us ini menurut gua film blockbuster sih, dan bisa diterima kalangan masyarakat dari atas sampai paling bawah, dari yang suka film nggak suka film menurut gua bisa terima sih. Cuma kalau dari teknis filmnya sendiri, lu lihat sinematografinya, aktornya, emang nggak ada yang terlalu terkenal, dan menurut gua filmnya overall bagus sih. Kayak lu lihat dari tone-nya aja tuh ngepop, dan menurut gua bisa diterima semua aja sih. Oke. Ya, berarti kalau orang-orang yang nggak suka film itu bisa ya. Maksudnya kayak yang nggak into film banget gitu. Jujur gua tuh penikmat dokumenter sih, dan lu tahu sendiri kalau dokumenter gimana alurnya gini terus doang kan film dokumenter. Ya sejauh ini sih kalau misalnya nonton When They See Us, gua enjoy banget, dan gua ngerasa kayak gua ngerekomenin ke orang
feedback dari orang-orang oke-oke aja kok. Jadi menurut gua nggak salah sih kalau lu pada mau nyoba nonton Indonesia. Bagus banget menurut gua. Oke, terus kita tadi lu bahas sinematografi ya, Iya. ngomong. Nah, coba kita perdalam teknisnya. Iya. Nah, menurut lu teknis dari film ini gimana nih? Teknis dari film ini. Kayak mungkin dari segi aktornya atau segi sinematografi ya, segi apa? Ada shot yang ikonik atau apa gitu. Menurut gua yang paling ikonik menurut gua bukan yang ikonik menurut gua. Yang bisa gua highlight banget dari film itu tuh aktornya sih. Kelima anak-anak ini gimana cara mereka bisa ngedalemin peran si orang benerannya ini. Jadi kayak gini. Lu tahu kan kayak film-film kayak ya semua film sih, semua film tuh ketika lu jadi aktor, lu dikasih skrip dan dikasih background karakter sama si sutradara kayak lu tuh lahir di mana, lu tuh waktu kecil sekolah di mana, pendidikan lu sampai mana, even lu tuh meranin orang tua bangka gitu, supaya lu tuh tahu ini karakter tuh asal usulnya gimana, gua meranin dia tuh gimana gitu loh, cara gua ngomong tuh kayak gimana kayak gitu. Dan di film Wendy As ini kelima bocah ini mereka bergaul bahkan kayak udah hidup gitu loh. Bareng Iya, aslinya gitu. 2 bulan penuh mereka tinggal, ya nggak tinggal bareng sih, cuma ya Kayak dari pagi sampai sore intim ya, lah, berhubungan bareng sharing story supaya mereka tahu, mereka jalan-jalan ke tempat bener-bener ke pengadilannya, ke penjaranya, ke rumah mereka dulu gimana, supaya si anak-anak ini tahu bener gimana ceritanya sebenarnya, gimana kepedihan yang dialamin sama si 5 orang yang The Central Park 5 ini, dan anak kecil itu bisa meranin sesuai dan selaras dengan sama orang aslinya kayak gitu. Dan menurut gua 2 bulan mereka meranin kayak gini itu menurut gua waktu yang cukup panjang sih untuk seorang aktor. Ya kalau misalnya Wendy As emang sih belum ada aktor yang ya, terkenal gimana banget. Cuma kalau lu pikir sekarang misalnya lu suruh Leonardo DiCaprio misalnya 2 bulan penuh tuh bergaul doang sama orang cuma dalemin aktor, menurut gua itu waktu yang cukup panjang sih. Mungkin untuk ukuran anak gitu ya udah Oke banget. oke banget ya. Nah, gue kan tahu nih lu orangnya suka musik gitu kan. Ya. Nah, mungkin menurut gue scoring atau musik dalam, jadi yang belum tahu scoring itu kayak apa ya, sound effect dalam Ya, musik, sound effect gitu-gitu. Nah, bukan skor ya. bukan skor, bukan rating ya. Jadi scoringnya menurut lu gimana nih? Pas ya buat film ini atau ya udah biasa aja gitu? Apa dukung banget gitu? Jujur sebenarnya gue dapet tensi film ini tuh sebenarnya banyak kan. Kayak misalnya lu nonton film horor nih. Lu kalau nonton film horor tuh kaget gara-gara apa coba? Gara-gara scoringnya, gara-gara soundnya jedar tiba-tiba pintu kayak gitu. Pintu nyet kayak gitu kan kayak. Tapi film ini gue dapet ambience-nya, gue dapet feel-nya, orang-orang ini kayak gimana, sedihnya gimana tuh sebenarnya bukan dari scoringnya sih. Pure bener-bener gara-gara acting orangnya aja gitu menurut gue. Ya tetap perlu scoring lah, tetap perlu lagu-lagu yang mendramatisir gimana-gimana, cuma dari acting si aktor-aktor dan aktris-aktrisnya aja menurut gue udah sangat oke banget untuk film ini. Oke. Jadi untuk FYI kita bukan expert ya. Jadi bukan- kita masih cuma di- nonton film berdasarkan hobi kita aja gitu. Jadi apa yang kita lihat ya itu yang kita review gitu. Jadi jangan judging. Terus oke, kan kalau gue nonton film pasti ada yang nggak suka. Sekecil apapun pasti ada yang nggak suka lah, dari mulai sekecil itu aktornya atau tone-nya atau pembawaannya, settingnya gitu kan pasti ada nggak suka kan. Lo ada nggak suka dari film ini? Kalau gue ya, kalau misalnya kalau gue tuh mungkin gue kan suka film light itu kan, yang enteng-enteng. Mungkin kalau gue ini agak terlalu didramatisir sih. Gue nggak tahu kalau itu true story emang kayak gitu ya. Cuman kayak nontonnya, aduh sakit banget tau sih rasanya, kayak ya berat gitu, berat bukan berat ke mikir Itu ya, kekurangan berat emang menurut lu? ya selera kali ya. Cuman kayak berat sih buat gue. Kalau gua jujur semakin berat tuh semakin bagus gak sih? Menurut gua sih semakin berat semakin bagus ya. Cuma gua suka sih dengan mendramatisir mungkin ya, kayak mendramatisir dari aktornya, pendalaman karakter aktornya gue suka sih. Yang kurang gue suka tuh sebenarnya apa ya? Ini sih tone di tahun 1980-annya itu. Kayak tone-nya tuh ngepop banget gitu. Jadi kayak ini
beneran tahun Iya. 80 nggak sih kayak gitu. Gua kayak kurang dapet aja gitu kayak rasa tahun 80. Cuma dari kostum-kostum anak-anakannya, habis itu mobil-mobil yang ada di sekitarannya udah menunjukkan banget itu tahun 80-an gitu menurut gua. Sama yang menurut gua kurang tuh marketing film ini sih. Mumpung sekarang lagi ada isu kuat kan Black Lives Matter, kenapa nggak dibawa sama campaign ini gitu loh filmnya. Dan film ini bisa ngebuka mata-mata orang mungkin kulit putih yang masih rasis, kulit hitam juga mungkin, gua nggak tahu ya. Cuma film ini bisa ngebuka mata orang banget sih menurut gua bahwa ya injustice, ketidakadilan tuh masih banyak banget men di mana-mana. Menurut gue malah dari film ini kayak apa ya, kayak lu kayak rasis terus di penjara, bahkan lu disiksa nggak di penjara doang gitu, lu abis di penjara masih ada siksaan sosial gitu sih. Iya sih. Iya sih. Lu kayak keluar dari penjara di film itu lu nggak bisa kerja di mana-mana, lu cuma bisa jadi cleaning service, lu bisa jadi ya elah lu mau jadi kasir aja nggak bisa, lu nggak bisa kontak langsung sama orang bro kalau lu keluar dari penjara tuh. Ya, cuma dari rasis lah, gitu ya. ya, dari ngerusak kehidupan orang gitu. Ya menyadarkan orang lah film ini mah ya. Tapi Menarik gue sih. pengen ngasih tahu ke lu sih, setelah mereka keluar dari penjara beberapa orang ini dan kasusnya udah beres kan lama-lama ketahuan tuh the truth reveal gitu. Akhirnya ketahuan kan ya sebenarnya kayak gimana karena si ntar terlalu parah nih. Pokoknya gitulah, akhirnya ketahuan gitu ini kasus tuh ternyata pembodohan gitu kan. Akhirnya kan gue tadi sempat mention tuh ini kesalahan terbesar dari pengadilan Amerika Serikat. Mereka akhirnya dibayar, dikasih tunjangan gitu, gue nggak tahu sebesar apa, cuma yang jelas gue pernah hitung nih, gue rupiahin ini tunjangannya gede banget cuy. Lu mau hidup 4 turunan juga dengan tunjangan ini, itu lu hidup mewah juga cukup menurut gue. Tapi menurut gue itu nggak bisa terbayarkan sih dengan 15-10 tahun mereka di penjara tuh. Itu hidup mereka kalau lu nonton filmnya chaos banget, mereka di penjara men. Bener-bener hancur lah, Tersiksa banget sih. Terus buat lo pernah nggak ngerasain kalau lo nyaranin temen lo nonton kayak susah gitu? Nah, kalau lo nyaranin yang nonton nih sekarang biar mau nonton Wendy As, lo saranin gimana biar dia mau nonton? Oh gini aja nih, jarang nih. Pokoknya kita screen dari luar aja dulu ya. Film tuh jarang banget seorang Oprah gitu. Lu tahu kan reality show Oprah, tahu lah pasti. Dia jarang banget ngundang kayak film gitu, film true story kayak terlalu bagus diundang ke Oprah, itu jarang banget satu. Itu sampai dia diundang ke Oprah loh gara-gara film ini, dan Oprahnya tuh sampai nangis waktu acara ini saking kayak gila ini orang gitu kayak gitu. Dan waktu dia nontonnya gitu si Oprahnya. Kedua, ini ratingnya udah 8+ di IMDb, yang rate juga udah banyak menurut gua. Dan mungkin juga kenapa gua pengen banget lu pada nonton ini bakal ngebuka mata lu banget sih bahwa sebenarnya pasti setelah lu nonton lu akan nyadar kayaknya di Indonesia banyak juga deh main orang-orang kayak gini gitu, dan kayak lu bakal ya mulai dari diri sendiri lah ya, namanya keadilan, lu mau nyuruh-nyuruh orang juga nggak bakal bisa gitu. Satu, itu lu bakal menjunjung tinggi keadilan juga. Dua, isu rasisme menurut gua dengan film ini tuh bisa berkurang drastis lah, karena semua orang deserve better life gitu loh. Nggak better life sih, good life gitu ya. Better life for the black one. Ya di Indonesia juga masih banyak ya sebenarnya ya. Jangan Black Lives Matter, terus yang di Indonesia nggak diurusin gitu ya. Ya, ada yang mau lu sampaikan lain nggak tentang film ini atau buat market nonton pokoknya. Biar lu pada yang rasis jadi nggak rasis. Fix banget ya. Fix ya. Ya udah, mungkin ini sekian pembahasan dari segmen kali ini. Mungkin kedepannya kita bakal collab sama media film lain, media kreatif lain. Dan saya mewakili MCP Entertainment, Aga. Saya Hadi dari Cinedos. Nah, mungkin sekian konten dari kami. See you next time. Thank you. See you.